Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 2 lain? Puasanya masih penuh semua ya. Lah, hari ini kita akan belajar tentang menjaga keselamatan di rumah di subtema 2. Yuk, dibuka dulu bukunya. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Lah, jam menunjukkan pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga atau disebut juga dengan KK ya kak, terus ijazah, surat keterangan lahir, akte kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Lah, dokumen keluarga itu harus dijaga dengan baik. Lah, nanti kalian bisa pinjem ke orang tua atau melihat ya KTP itu yang bentuknya seperti apa sih. Lah, kalian tentunya juga punya KIA ya kak, kartu identitas anak. Lah, nanti itu termasuk juga dalam dokumen keluarga. Lah, itu harus disimpan di map supaya tidak kotor atau tidak basah, karena kalau nanti kotor atau basah itu nanti harus nyari lakinya susah ya kak ya. Lah, untuk lainnya ada percakapannya. Kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Udin, benar kak, jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa hilang dan dicuri orang. Lah, di sini ada Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar itu juga merupakan dokumen penting ya kak. Kita harus menjaganya dengan baik. Lah, di sini contohnya kartu pelajar SD Nusantara. Berarti kakaknya Udin, Mutiara, sekolahnya di SD Nusantara. Lah, itu ada nama NIS. NIS itu nomor induk siswa, tempat, tanggal lahir, dan alamat. Lah, tentunya kalian masih ingat ya penggunaan huruf kapital. Lah, coba kalian amati. Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital depannya. Lah, itu misalnya namanya Mutiara. Lah, seperti itu ya kak. Lah, coba nanti di sini di halaman selanjutnya nanti kalian tuliskan nama kalian, identitas kalian, masing-masing nama kalian. NIS-nya itu dihilangkan saja, tidak apa-apa, tidak usah ditulis. Langsung tempat, tanggal lahir, dan alamat. Lah, tadi ketika membersihkan dokumen keluarga, Udin dan kakaknya menggunakan kemoceng. Lah, itu harus kita jaga terus ya kak ya. Lah, kita sekarang akan belajar tentang jam lagi ya kak. Lah, masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak itu membersihkan dokumen keluarga? Lah, mereka mulai membersihkan dokumen keluarga tadi pukul 14.00 atau jam 2 siang. Terus jam sekarang menunjukkan pukul 15.00. Selesainya itu jam 15.00. Lah, amati gambar di bawah ini. Lah, coba kalian amati. Lah, lamanya waktu kegiatan itu berarti 1 jam ya kak. Dari jam 14.00 sampai ke 15 itu kan 1 jam. Lah, tahukah kamu 1 jam itu berapa menit? Nah, kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit 1 jam. Lah, jika jarum jam panjang berputar 1 kali putaran dikatakan 1 menit. Lah, itu berarti 1 jam itu ada 60 menit karena 60 kali tentang putaran. Mengubah satuan jam menjadi menit. Agar dapat mengubah satuan jam ke satuan menit, kita harus memahami terlebih dahulu rumusnya. Apa ya itu rumusnya? Dan rumusnya adalah 1 jam sama dengan 60 menit. Ini harus diingat. Mengapa bisa 60 menit? Berikut penjelasannya. Perhatikan gambar jam berikut. Pada sebuah jam ada jarum panjang dan ada juga jarum pendek. Yang menunjukkan menit adalah jarum panjang.
Setiap pergerakan jarum panjang dari satu angka ke angka lain nilainya 5 menit. Jadi, jika jarum panjang berputar dari angka 12, berputar seperti ini sampai menuju ke angka 12 lagi, nilainya adalah 60 menit. Itulah mengapa setiap 1 jam nilainya adalah 60 menit. Nah, anak-anak, dikarenakan setiap 1 jam sama dengan 60 menit, jadi jika ingin mengubah satuan jam ke menit, kita harus mengkalikan jumlah jam yang ingin dirubah dengan 60 menit. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh soal berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kira-kira kalau 2 jam sama dengan berapa menit ya? Inilah cara mengerjakannya. 2 kali 60 menit sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 menit. 2 didapatkan dari 2 jam. Sedangkan 60 didapatkan dari 60 menit. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Berikut contoh lain. 5 jam sama dengan titik-titik menit. Kira-kira bagaimana cara mengerjakannya ya? Apakah kalian tahu? Berikut cara mengerjakannya. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, jika 5 jam, maka 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Detailnya seperti ini. 5 adalah dari 5 jam. Kemudian 60 menit berasal dari rumus awal, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, lanjut di sini ada ayo berlatih. Lah, coba kalian amati. Yang nomor 1 itu mulainya pukul 8 pagi, terus selesainya pukul 10. Nah, berarti 8 itu ke 10 berapa? 9, 10. Berarti ada 2 jam. Berarti berapa menit ya, Kak? Nanti silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 itu ya, Kak. Lah, mungkin pembelajaran hari ini sampai di situ dulu ya, Kak. Nanti kalau kurang paham bisa langsung tanya ke Usnia. Sekian dari Usnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.